Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa yahdini bis-shalihin wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin wa ja'alni subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa ilman thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ilahi anta maqsudi wa ilaika ma'budu. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curah rahmat hidayah dan ampunannya kepada kita semua. Terutama di pagi hari ini kita sekalian bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah, beristighfar dan berdoa kepada Allah, sekaligus kita lanjutkan dengan talabul ilmi, dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini pula sebagai wasilah talabul ilmi ini menjadikan semua hajat kita, keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan masa-masa awal Rasulullah SAW berada di Madinah. Karena sekitar 10 tahun Rasulullah itu berada di Madinah sebelum beliau wafat. Kurang lebih 13 tahun di Makkah, yang di Makkah berkonsentrasi untuk membangun tauhid, membangun akidah, meyakinkan kepada umat bahwa agama yang benar adalah Islam. Kemudian nanti setelah kehidupan ini ada kehidupan lagi, ada kehidupan akhirat, dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi konsentrasi di Makkah adalah konsentrasi tentang keimanan, ketauhidan, akidah. Maka berbicara tentang neraka, tentang surga, tentang kehidupan setelah mati. Tapi begitu Rasulullah itu pindah ke Madinah, maka bukan hanya lagi persoalan akidah, tetapi persoalan sosial, persoalan kemasyarakatan, persoalan hukum, persoalan ekonomi. Karena itu maka bagaimana membangun masyarakat Madinah itu. Maka Rasulullah yang pada pertemuan yang lalu kita berbicara bagaimana dasar-dasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dasar yang pertama akidah dan moral, kemudian pembangunan masjid,
kemudian ukhuwah Islamiyah mempersaudarakan kaum hadirin dan ansor, kemudian mengelola keragaman dan toleransi, bagaimana ukhuwah wataniyah, kemudian menguatkan sistem ekonomi yang berkeadilan, lalu menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Nah, dasar yang kedelapan yang dibangun, ketujuh pendidikan dan investasi, kedelapan adalah menyusun piagam Madinah. Salah satu piagam yang tertulis yang lengkap yang disusun oleh manusia sebelum zaman modern. Yang sebelumnya adalah kod, itu hukum itu yang tertulis yang pertama kali muncul itu adalah kod Hammurabi di negeri Babilonia sana. Kemudian lalu undang-undang yang disusun oleh Rasulullah SAW. Jadi piagam Madinah itu adalah dasar negara dan kehidupan masyarakat Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi yang memuat sekitar 47 pasal. Ini dasar negara, ideologi negara, sama dengan kita ideologi Pancasila UUD 45. Itu dasar kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah, dasar yang dibangun ini adalah berlaku untuk seluruh penduduk Madinah. Siapa saja yang hidup di Madinah maka berlaku ketentuan atau undang-undang atau kesepakatan ini. Siapapun berlaku semua. Nah, piagam ini adalah untuk menyatukan berbagai kelompok di Madinah, yang Muslim, Yahudi, dan suku Arab lainnya. Poin utama dulu adalah bahwa piagam Madinah ini mengatur berbagai sektor kehidupan, politik, sosial, hukum, ekonomi, hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama, pertahanan, keamanan, dan perdamaian. Jadi menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu agama Islam itu adalah ad-din was-salah. Agama Islam itu adalah agama yang mengatur kehidupan agama, tapi juga mengatur kehidupan pemerintahan negara. Berbeda misalnya dengan agama Kristen. Kristen itu sebenarnya adalah hanya spiritualitas, hanya keimanan saja. Mereka tidak punya dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yahudi itu punya, ada pengaturan bagaimana mengatur kehidupan negara, ekonomi, dan lain sebagainya. Yahudi punya. Islam dan Kristen tidak punya. Lah agama Arab, agama bumi itu tidak punya. Agama Hindu juga punya. Buddha tidak punya. Konghucu tidak punya. Undang-undang yang mengatur kehidupan umat manusia dalam mengelola kehidupan dunia. Islam ini yang paling lengkap. Makanya agama terakhir. Semuanya itu diatur oleh Islam. Ya mohon maaf gitu. Kita bangun itu sudah diatur oleh Islam. Mau makan diatur. Apa yang boleh dimakan diatur. Sehabis makan diatur. Mau keluar rumah
jam sekian sudah harus diatur. Kadang-kadang jam 4 harus bangun untuk sholat subuh. Kemudian jika ada waktu sempat longgar suruh duha, duhur jam sekian, duhur jam sekian asar. Itu kehidupan spiritualnya ibadah. Sementara yang dimakan itu diatur oleh Islam. Ini yang boleh dimakan oleh yang tidak. Semua. Demikian juga persoalan politik. Hanya dalam hal-hal tertentu persoalan politik, persoalan ekonomi itu memang tidak terperinci di dalam Al-Quran maupun Sunnah dan tanpa pengaturan pemerintahan misalnya. Jadi tidak diatur secara terperinci. Apakah sistem kerajaan turun-temurun, warisan, ataukah itu demokrasi, pemilihan langsung, ataukah itu perwakilan, tidak diatur secara terperinci oleh Islam. Oleh karena itu, bagaimana sistem pemerintahan itu ditentukan oleh kondisi dan situasi negara itu. Maka di Saudi itu menggunakan sistem kerajaan, Brunei sistem kerajaan, Malaysia raja tapi ada kepala pemerintahan. Lah Indonesia ini ada demokrasi yang belum jelas. Indonesia dulu demokrasi pemilihan lewat permusyawaratan perwakilan MPR, sekarang langsung. Ya karena itu memang dinamika kehidupan sosial politik, maka Islam tidak mengatur. Jadi hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakat itu tidak diatur secara terperinci. Kehidupan ekonomi misalnya itu riba itu apa? Tidak diatur dalam perkembangan. Makanya lalu menjadi persoalan baru itu riba tidak. Nah, tapi semua dasar itu sudah diatur. Dalam kehidupan politik itu musyawarah. Itu jelas dasarnya. Keadilan, persamaan. Munculnya itu. Kalau tidak ada keadilan, tidak ada persamaan, tidak ada musyawarah, nah itu berarti melanggar prinsip Islam. Apakah mau demokrasi, sistem kerajaan dan sebagainya. Nah, Bapak sekalian, piagam Madinah yang dibangun oleh Rasulullah ini adalah bagaimana mengatur kehidupan politik. Siapa yang berkuasa? Yaitu Rasulullah sendiri. Bagaimana kehidupan sosial? Itu tolong menolong, kasih sayang. Bagaimana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Bagaimana ekonomi yang kaya tidak bisa menindas yang lemah. Dan bagaimana agar kekayaan itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir manusia, masyarakat, itu diatur. Hak asasi manusia dihargai, dijaga hak asasi itu. Hak asasi itu adalah hak hidup, itu hak asasi. Maka negara pemerintah harus menjaga itu. Beragama itu hak asasi seseorang. Maka negara harus melindungi. Maka tidak ada misalnya kalau satu keyakinan dan keyakinan lain itu saling menguasai. Nah, negara harus turun untuk mengatur itu. Karena itu hak asasi orang. Maka tidak bisa kita memaksa. Maka dalam satu lain tidak ada paksaan di dalam. Maka itu hak asasi. Hak asasi. Keyakinan seseorang beragama. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Berdiri
Berpindah agama itu tidak gampang. Jangankan berpindah agama, berpindah organisasi itu tidak gampang. Saya lama mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mayoritas mahasiswa itu 65-70% itu dari NU Muhammadiyah. Tetapi selesai tamat kembali lagi di NU. Padahal alika itu saya ngajar alika Islam ini. Tetapi tidak mudah merubah keyakinan. Padahal dari ini loh cara berpikir keagamaan itu harus landasannya Al-Quran dulu, baru hadis, baru melihat pendapat ulama, kemudian baru membaca realitas. Tapi kalau udah yang ada harus dasarnya jelas. Hadis sahih, ini tata cara ibadah Nabi, ini Nabi rukuk, ini Nabi sujud, beginilah kehidupan Nabi. Oh itu tidak ada contoh oleh Nabi dan tetap saja pulang kembali. Tidak mudah, apalagi perbedaan keyakinan. Makanya orang yang mu'alaf itu memang luar biasa. Orang mu'alaf, maka mohon maaf misalnya 2 jam sebelum dia wafat, kemudian dia bersyahadat, walaupun umur 80 tahun itu bergelimang dengan dosa, dengan kekafiran, begitu dia mengucapkan syahadat itu hilang semua dosa. Maka begitu luar biasa orang itu. Menjadi mu'alaf itu tidak mudah. Karena memang tidak mudah keyakinan, berpindah keyakinan. Kecuali orang-orang awam, yang masyarakat kita yang awam, dengan selalu dikasih mie goreng, beras, susu itu yang pindah gitu. Ya, karena masyarakat awam ya tuntutan ekonomi dan juga gak paham agama. Tapi pada prinsipnya itu hak asasi. Biar tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain, maka negara harus menjaga itu, harus melindungi hak asasi. Kemudian pertahanan, menjaga pertahanan bersama, keamanan dan perdamaian. Nah, Bapak sekalian, nah kemudian adalah kenapa latar belakang Rasulullah menyusun ini, menyusun piagam Madinah ini? Karena masyarakat Madinah itu beragam. Ada kaum muslimin ada muhajirin dan ansor. Yang satu pendatang, yang satu pribumi. Dan bisa jadi itu akan terjadi gesekan. Kan itu lumrah dalam kehidupan manusia. Ada rasa persaingan, ada rasa aktualisasi diri, ada rasa kebersamaan kelompok, golongan. Nah ini harus diatur. Dan diatur oleh Rasulullah dalam mengatur dengan cara persahabatan, tolong-menolong. Kaum Yahudi, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir yang sudah menjadi penduduk Madinah, dan ini harus diatur. Ada penyembah berhala musyrik. Karena itu maka sering terjadi konflik di masyarakat Madinah itu. Sesama Ansor itu juga berpuluhan tahun itu konflik perang saudara antara Aus dan Khazraj. Ini harus diatur. Jadi dibuatlah sebuah aturan untuk mengikat semua itu keagamaan ini. Maka dibutuhkan aturan bersama untuk menciptakan kedamaian dan persatuan. Jadi itulah piagam Madinah. Nah, sedikit Yahudi di Madinah, ada Bani Nadir tadi. Nah, di
ini buat sekalian saya tambahkan dikit sebelum masuk kepada poin-poin dari piagam Madinah itu. Nah, orang Yahudi itu fanatik. Mereka merencanakan ingin membunuh Nabi mereka. Nah, karena mereka mengkhianati perjanjian dan ingin membunuh Nabi, lalu mereka diusir oleh Rasulullah dari Madinah. Ini Bani Nadir. Ada Bani Kainuka. Nah, Bani Kainuka ini menghina dan melecehkan wanita muslimah. Itu harga diri. Jadi ada seorang wanita datang ke pasar ingin membeli perhiasan dan semua ekonomi itu adalah dikendalikan dan dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi memang sejak dulu Yahudi itu pasti menguasai ekonomi. Datang seorang wanita belanja di situ beli perhiasan dan jilbabnya wanita ini diikatkan ke tiang oleh orang Yahudi itu, bunyi-bunyi dari belakang ikat jilbabnya perempuan. Nah, begitu setelah diikat, selesai tawar-menawar, kemudian perempuan itu meninggalkan tempat itu. Ya karena diikat, maka tertarik, terbukalah jilbabnya itu sehingga kelihatan rambutnya, kepalanya. Nah, teriak wanita itu, teriak, kemudian didengar oleh seorang pemuda. Dia melihat ada seorang wanita muslimah dilecehkan. Lalu apa dilakukan oleh pemuda itu? Langsung membunuh Yahudi itu. Itulah harga diri muruah sebagai sesama muslim. Ada seorang wanita dilecehkan, dia langsung datang membunuh orang yang kemudian lalu pemuda itu dibunuh kembali oleh orang-orang Yahudi dikeroyok. Mendengar itu Rasulullah datang lalu mengepung Bani Kainuka. Setelah itu lalu diusir keluar dari Madinah. Itulah watak orang Yahudi. Maka walan tardohan kal yahudu dan nasara hatta tattabi'a millatakum. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani selama kalian belum mengikuti agama mereka. Jadi beda bagi sekalian. Ini orang Islam itu motivasinya dengan Yahudi dan Kristen di dalam mendorong dan mengajak orang lain untuk masuk Islam, atau Yahudi agar masuk Yahudi, Kristen agar masuk Kristen. Islam itu dakwah mengajak orang kafir itu agar masuk ke dalam Islam itu adalah agar dia itu terselamatkan dari siksaan akhirat, terselamatkan. Jadi motivasinya itu adalah motivasi kita berdakwah mengajar itu adalah karena kasih sayang. Jadi landasan kita mengajak orang itu adalah landasannya itu kasih sayang. Karena kasihan. Dan makanya dalam kehidupan keseharian misalnya kita di rumah, ibu-ibu atau bapak memarahi anak itu bukan karena marah, memarahi. Makanya di dalam Islam itu tidak ada marah. Wal qadimina wal ghafilin. Tidak ada, tidak boleh marah. Yang ada itu memarahi. Jadi memarahi itu didik, mengajak. Kalau marah itu adalah emosi. Yang ada karena kebencian itu marah. Makanya tanda orang yang bertakwa itu dia tidak marah. Kalau ada seorang melakukan kesalahan itu, dia marah itu bukan karena kebencian, tapi kasihan. Kenapa dia melakukan itu? Jadi anak misalnya melakukan kesalahan, lalu kita marahi, itu bukan karena kebencian, tapi karena kasihan. Kenapa dia melakukan kesalahan? Jadi landasannya itu adalah kasih sayang. Kasih sayang.
Makanya kehidupan seorang muslim itu landasan yang paling tinggi itu adalah kasih sayang. Maka Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang mahasufi perempuan, hidup saya itu hanya cinta. Hanya cinta, mahabbah di dalam tasawufnya. Hanya cinta. Jadi semua yang dilakukan itu karena cinta. Cinta kepada Allah saja. Sampai ditanya, apakah kamu benci pada setan? Sudah tidak ada ruang di dalam hati saya untuk benci kepada setan. Karena yang saya isi dalam hati hanya cinta. Cinta dan cinta. Yang ada tinggal cinta saja. Apakah kamu sampai beribadah juga mengharapkan surga? Tidak. Saya tidak mengharapkan surga dan tidak takut neraka. Kalau saya mengharapkan surga, bahkanlah surga itu yang kalau saya jangan takut neraka, lempar saya ke dalam neraka. Bukan itu, tapi karena cinta. Yaitu cinta kepada Allah itu adalah. Jadi itulah landasan di dalam kehidupan seorang Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tuntunan agama kita yang begitu mulia itu adalah landasan itu kasih sayang, mahabbah. Nah, tadi itu adalah mengkhianati, ya, saat Madinah dikepung oleh pasukan sekutu, yaitu perang Khandaq. Jadi ada perjanjian, nanti poinnya kita harus kerjasama menjaga Madinah ini dari serangan musuh. Tetapi mereka ini mengkhianati, kong kali kong dengan orang-orang kafir Quraisy. Karena pasukan kafir Quraisy tidak bisa menyerang Madinah. Karena Rasulullah orang Madinah itu membangun parit sehingga tidak bisa diloncat oleh kuda dan pasukan kafir Quraisy. Nah, jalan satu-satu yaitu adalah liwat dalam, yaitu Bani Quraidah, agar jalan menuju dari perkampungan Bani Quraidah itu liwat itu untuk datang masuk ke dalam kota Madinah. Jadi mengkhianati itu. Karena itu sebulan dari perang Khandaq itu, sebelum begitu selesai sholat zuhur, pasukan itu belum kembali ke rumah masing-masing. Rasulullah segera memerintahkan agar menyerang Bani Quraidah. Diserang sehingga cerita yang tadi yang ikut pengkhianat dibunuh semua oleh Rasulullah. Ini Bani Quraidah mengikuti hukum Taurat. Wanita dan anak tidak dibunuh, kemudian diusir keluar dari Madinah. Beda Yahudi. Lah, tiapnya Madinah ini adalah menciptakan persatuan, kedamaian, tadi menjamin kebebasan beragama, menegakkan keadilan dan hukum, mengatur kerjasama dalam pertahanan dan keamanan. Nah, prinsip-prinsip di agama Madinah itu adalah persamaan hak dan kewajiban, toleransi antar umat beragama, musyawarah dalam mengambil keputusan, keadilan bagi seluruh warga, perlindungan terhadap yang lemah. Jadi prinsipnya itu luar biasa. Dari agama Madinah. Ada mungkin ada mau ditanyakan? Lanjut apa? Lanjut dulu. Ada sesuatu yang tanyakan? Persamaan hak. Ini prinsipnya. Persamaan hak dan kewajiban. Islam itu adalah agama yang betul-betul menjaga persamaan dan toleransi. Jadi kan begini Bapak sekalian, seseorang itu lahir itu bukan karena keinginannya. Seseorang saya Ridwan Bakar
Model saya seperti ini. Lahir di Bima dari orang tua bapak dan ibu itu kan bukan keinginan saya, tapi saya lahir dari bapak dan ibu saya ini di daerah itu menggunakan bahasa Bima. Kan tidak keinginan saya. Kemudian istri saya misalnya atau tetangga saya lahir di Jawa, orang tua Jawa, bapak ibunya itu bentuk tubuhnya seperti itu. Nah, bolehkah katakanlah si B ini membenci saya karena saya orang Bima, karena warna kulit saya itu, karena bahasa saya bahasa Bima? Boleh membenci itu? Nah, itu yang dijaga oleh Islam, oleh agama. Nah, itu kan bukan keinginan dia. Makanya tidak ada di dalam Islam itu pembagian kasta. Dia lahir menjadi kasta sudra wa isa. Itu bukan keinginan dia. Andaikan boleh keinginan, kalau dulu mungkin kita menginginkan anaknya Jokowi, tapi sekarang ya malas mungkin ya. Kita menginginkan sekarang ini ya Prabowo misalnya, anaknya Prabowo, tapi itu kan bukan keinginan kita. Dulu pada saat sah itu jaya, semua menginginkan anaknya Sabdeja Pahlavi, mau masa ina, tapi begitu 79 terusik terhina. Kan bukan keinginan kita. Sama kali karena itu kita tidak boleh menghina orang lain karena perbedaan ras, perbedaan warna kulit. Cina, karena dia Cina, bukan rasnya, perilakunya itu yang tidak disukai itu, bukan asal usulnya. Maka Islam itu membenci. Demikian juga beragama. Mohon maaf, andaikan Pak Robi ini lahir dari bapak ibu yang Kristen, saya yakin beliau dari pastor. Jadi pastor. Tapi alhamdulillah kita dilahirkan dari bapak dan ibu yang Islam. Makanya itulah yang paling kita syukuri. Karena tidak mudah itu merubah keyakinan. Tidak mudah kecuali seseorang betul-betul mendapatkan hidayah. Yang sering saya ceritakan Abu Thalib hidup bersama Rasul di mana-mana berdakwah, dia ada tidak bisa. Oleh karena itu maka perbedaan itu tidak bisa dipaksakan, harus disamakan. Arab dia mana? Karena lahir itu namanya safarul kahar, perjalanan terpaksa. Setiap manusia lahir dari bapak ibu kita masing-masing itu terpaksa. Warna kulit, bentuk badan, bentuk tubuh, kita tidak boleh menghina orang itu karena bentuk fisiknya. Itu bukan keinginan dia. Lemorek itu sakar kahar. Lalu kita tunggu seperti ini, perjalanan terpaksa. Lalu nanti kita mati, itu terpaksa. Itu safarul kahar. Lalu nanti kita dibangkitkan, berada di alam barzakh sekian lama, itu terpaksa. Lalu nanti dibangkitkan menuju pada masa, itu terpaksa. Itu namanya perjalanan terpaksa. Tapi ada safarul kahar, perjalanan pilihan. Kita pilih. Tadi semua terpaksa.
di akhirat mau neraka atau surga, itu pilihan. Di alam kubur nanti mau nikmat atau sengsara, itu pilihan. Mau hidup di dunia ini bahagia atau sengsara, itu pilihan. Karena kebahagiaan dan penderitaan itu adalah pilihan kita. Mau memilih bahagia atau memilih menderita. Piring pecah, kita marah atau kita senyum saja. Itu kan pilihan kita. Kejadian itu sama, anak kita memecahkan piring. Kita mau menyikapi dengan marah atau menyikapi dengan santai saja. Itu pilihan kita. Kalau kita memilih dengan marah, ya kita memilih menderita. Kalau kita anggap itu sebuah peristiwa yang biasa saja, lumrah, ya kita bahagia. Jadi dunia ini bahagia sengsara itu adalah pilihan kita. Karena kebahagiaan dan kesengsaraan bukan dari harta, bukan dari uang, bukan dari rumah, bukan dari gaji, dari kendaraan, tapi dari hati. Dari hati. Lah sementara kalau nanti di akhirat, alam kubur itu amal. Jadi menentukan bahagia secara di dalam hati. Tetapi kalau di akhirat itu adalah amal. Bahagia dan sengsara. Nah, kemudian ya Bapak, ini saya kadang-kadang tak perlu menyimpang jauh ya kadang-kadang. Ya saya ada variasi itu. Ya biar ada anehnya lah ya, biar enggak toleransi. Makanya Bapak sekalian, ini banyak nih tadi ya sebelumnya isi pokoknya hak dan kewajiban warga, nilai yang terkandung, ya, poin-poinnya seperti itu ya. Saya toleransi, Bapak sekalian, Islam itu jangan diajari toleransi. Agama dan umat yang paling toleransi di muka bumi ini adalah orang Islam. Orang Islam adalah orang yang paling toleransi. Apa Bapak sekalian? Kenyataan sekarang dan yang lalu. Sekarang bangsa dimanapun mayoritasnya Muslim, maka non Muslim pasti hidupnya enak, damai dan tenteram. Kalau mayoritas di negara itu Muslim, tapi kalau di negara itu minoritas yang Muslim, pasti menderita. Kenapa? Karena orang Islam itu adalah orang yang paling toleran, yang mengajarkan toleran. Itu adalah Islam. Dan dipraktekkan toleran itu adalah orang Islam. Makanya siapa ini Islam Bahlawi itu yang punya program agar umat Islam itu toleran, keliru gitu. Orang Islam itu adalah orang yang toleran. Coba andaikan di negara Indonesia ini bukan Muslim yang mayoritas, saya yakin tidak menjamin damai seperti ini. Buktinya apa? Di Ambon, saya pernah melakukan riset. 7 hari saya habis perang saudara di Ambon itu. Saya tinggal di daerah Kristen di hotel Elisabeth. Karena jumlahnya itu sama antara yang Muslim dengan yang Kristen. Dan kegiatan orang Islam itu dirombak karena merasa kuat sama. Itulah yang terjadi pertumpahan darah. Karena sama. Tapi coba di situ itu mayoritasnya itu Muslim, itu akan lain, akan damai dan tenang. Jadi tidak ada rasa toleransi. Belum lagi nanti Bapak sekalian, kalau lihat bagaimana misalnya peperangan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap orang Islam, terutama pada saat perang salib. Perang salib pertama, begitu mereka menaklukkan Palestina, apa yang dilakukan?
seluruh orang laki-lakinya dikumpulkan di lapangan dan di jalan. Apa yang dilakukan? Semua perempuan itu diperkosa di Ansur. Lalu setelah itu, kemudian anak-anak yang masih lagi disakiti, ditusuk dengan tombak dan dibakar. Lakinya disembelih sehingga Richard itu panglima bangga kirim surat kepada Paus kepada kedua, kuda-kuda kita sudah melewati sungai darah sampai lutut karena disembelih. Tapi bandingkan dengan umat Islam di kala melakukan Palestina pada masa Umar bin Khattab, tidak ada, jangankan manusia, satu tumbuhan pun tidak boleh dipotong. Bayangkan lagi setelah kembali Salahuddin Al-Ayyubi kembali menyerang Palestina dan menguasai Palestina satu-satu tidak ada satu pun orang Kristen yang boleh terbunuh kecuali yang mereka lawan. Itulah Islam itu. Itulah agama Islam. Itulah ajaran orang Islam. Maka orang Islam itu adalah damai. Itulah orang Islam. Nah, kalau ada yang mau bohong dan lain sebagainya, itu saya lebih percaya itu kepada konspirasi. Walaupun memang ada satu dua yang radikal itu, tetapi kalau ada pembohongan ke gereja dan lain, saya yakin itu adalah konspirasi permainan inten untuk mencari dana dari luar. Karena umat Islam kalau dia betul-betul ngaji, faham agama, tidak mungkin melakukan pembohongan, teroris. Itu kan mungkin dilakukan oleh orang Islam. Kalau dia paham agama, misalnya, kok sampai di sana ya kalau dia? Apa itu? Gudang teroris itu dari mana? Setelah turun dari kosong itu dari mana? Di daerah saya. Dapatnya ada pondok Bapak Ibu sekalian, pesantren itu di luar kampung, masuk ke dalam melewati gunung kampung. Nah itu hidup khusus. Guru-gurunya ini ya kebanyakan kita yang berjenggot. Saya kira ini. Jadi memang karena itu sumbernya. Walaupun tidak semua yang mengerti intinya pada marah ya. Tidak, konspirasi itu. Dan baru bisa baca itu peristiwa apa namanya itu menara kombat di New York itu. 11 September itu ya. Apa mungkin itu orang Islam lalu bisa masuk ke Amerika menerbangkan pesawat untuk itu? Oh hanya impossible, tidak mungkin. Keamanan Amerika itu luar biasa paranoid. Orang bisa masuk. Jalan dengan maksudnya. Kemudian Bapak sekalian musyawarah. Nah dalam mengambil keputusan, Rasulullah itu Bapak sekalian adalah pemimpin yang betul-betul egaliter. Musyawarah. Mungkin pernah sampaikan di awal pertemuan dulu. Bagaimana misalnya pada saat memutuskan perang Uhud itu 3 hari 3 malam Rasulullah itu berdiskusi, bermusyawarah dengan anak-anak muda dan Hamzah bin Abdul Muthalib untuk menentukan posisi perang. Apakah kita pertahanan kota atau pertahanan luar? Anak-anak muda menginginkan pertahanan luar, sementara Rasulullah menginginkan pertahanan kota. 3 hari 3 malam musyawarah. Tetapi karena
Karena suara anak muda. Biasa muda kan masih semangat pasti ngotot kan. Jadi kalau rapat masjid misalnya, kalau mudanya ngotot itu biasanya berat. Ya memang itulah anak muda. Kalau nggak ngotot itu bukan muda namanya itu. Yang tua saja itu muda. Rasulullah mengikuti irama itu. Nah, musyawarah, semua keputusan itu dimusyawarahkan. Apalagi menyangkut pertahanan dan keamanan, keadilan bagi seluruh warga, maka betul-betul merasakan keadilan yang sama. Maka Rasulullah lakukan Fatimah binti Muhammad yang misalkan tak tahu ya. Andaikan Fatimah putri Muhammad itu dicuri, aku akan potong tangannya. Aku akan potong tangannya. Keadilan. Makanya antara lain jayanya Islam itu karena tegaknya keadilan. Maka begitu tidak ada keadilan itu pasti hancur masyarakat itu. Keadilan. Walaupun mungkin itu sudah adil, tapi dianggap tidak adil, itu menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat. Contoh kasus Utsman bin Affan. Padahal Utsman itu sudah adil, tapi nanti pada saat berbicara khalifah sudah adil mengangkat gubernur, tapi itu ada keturunannya. Masih keponakannya diprotes, dibunuh Utsman itu. Dan dibunuh dengan sadis hanya karena dianggap dia nepotis, mengangkat berbagai gubernur itu, gubernur Mesir, gubernur Kufah, gubernur Syam adalah dari keluarganya. Dianggap ini tidak adil, pemimpin yang tidak adil, dilawan. Datang ke rumahnya Utsman, ngepung Utsman dalam habis sholat asar, sedang selesai sholat, baca Al-Quran, dipotong tangan-tangannya pegang Al-Quran. Kemudian Utsman masih membaca Al-Quran lagi dengan tangan kirinya, dipotong lagi tangan kirinya. Utsman masih membaca Al-Quran, dipotong lehernya. Padahal siapa Utsman bin Affan? Dan makamnya itu, kuburannya itu diletakkan di kuburan orang Yahudi. Makanya Bapak Ibu kalau naik di makam Baqi itu masuk lurus jauh ke belakang, di situ ada makam Utsman bin Affan. Kenapa? Kan di situ makamnya Yahudi. Jadi Utsman bin Affan itu sudah dianggap tidak Muslim. Coba, hanya karena dianggap dia nepotis, KKN. Karena dianggap tidak adil. Begitulah Islam. Bahwa tegak Islam harus betul-betul adil. Maka Indonesia ini, Indonesia emas, tahun berapa ya? 45 ya. Ya akan emas kalau dipimpin oleh terjadi oleh Gibran. Mas-masan. Adil kalau ada masa klasik baru hal seperti itu kan menjadi perlawanan. Tapi orang Indonesia kan orang yang paling gampang diatur dan dibujuki gitu. Masuk akal gitu. Ya secara perasaan ya, kalau secara negara ya mau apa lagi kan, sudah hukum konstitusi. Karena mau tidak mau harus gimana? Karena itu konstitusi, itu undang-undang kita. Wakil presiden, wakil presiden, yang nggak usah wakil presiden mau ketua takmir saja dan pilihan terbaik. Masa preman pasar dan ditakmir? Tak ada. Ini presiden. Nah, keadilan dan itulah yang ditegakkan oleh Muslim. Itu prinsip yang dibangun. Perlindungan
terhadap yang lemah. Nanti dalam undang-undang dan pengaturan itu Rasulullah itu betul-betul memperhatikan yang lemah, yang tidak teruntuk. Karena itulah realita kehidupan. Ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung. Tetapi keberuntungan dan ketidakberuntungan itu adalah bukan sebagai sumber penderitaan, tapi ada hikmah terbaik yang Allah berikan. Itu kenapa diberi cobaan dan ujian seperti itu. Maka negara, pemerintah pada saat itu Rasulullah itu turun untuk menyelamatkan mereka-mereka yang nasibnya belum beruntung. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan, apalagi Jaja sudah datang, itu kan isyarat. Waktunya tinggal 10 menit, barangkali ada teman-teman yang bertanya. Tolong. Menjelaskan mengapa setelah disepakatinya gerakan Madinah ini masih terjadi perang-perang besar seperti perang Badar, Khaibar, itu kan terjadi setelah piagam Madinah. Kenapa bisa terjadi? Saya tak langsung jawab aja ya. Jadi piagam Madinah ini disusun oleh Rasulullah untuk mengikat penduduk Madinah. Itulah piagam Madinah ini. Katakanlah untuk contoh lebih mudahnya adalah piagam Surabaya. Jadi seluruh penduduk Surabaya itu terikat oleh piagam ini. Terikat sama juga piagam Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian 45 itulah piagam Indonesia. Maka piagam itulah yang mengikat seluruh rakyat Indonesia. Piagam itu. Nah, kemudian terjadi perang. Nah, ini Indonesia. Nah, perang Badar, tadi perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya itu. Nah, untuk mudahnya saya perkecil aja contoh itu. Ini piagam Surabaya. Kemudian lalu orang Sidoarjo itu nggak suka terhadap orang Surabaya. Lalu mereka menyerang Surabaya. Terjadilah perang antara Surabaya dengan Sidoarjo. Nah, begitu juga misalnya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu. Ini orang Madinah, ini orang Makkah. Orang Makkah ini tidak suka terhadap orang Madinah. Lalu mereka datang menyerang Madinah. Jadi perang itu tidak berkaitan dengan piagam Madinah. Karena piagam Madinah itu hanya untuk mengikat orang Madinah, tidak mengikat orang luar Madinah. Nanti mengikat keluar orang luar Madinah itu setelah Rasulullah wafat, yaitu setelah kekhalifahan. Setelah Abu Bakar menaklukkan daerah-daerah ini, Umar menaklukkan berbagai wilayah, Utsman, maka seluruh wilayah Islam itu menjadi satu keluarga, satu ikatan. Jadi karena diserang oleh orang di luar Madinah. Nanti terserah takmir apa lanjut setelah Ramadan atau tarikh ini sirah ini berhenti sampai tahun ini. Insya Allah nanti dilanjutkan Pak. Pasti dilanjutkan. Paling tidak nanti menjelang buka. Jadi mungkin Sabtu menjelang buka. Tidak, saya setelah Ramadan masih ngaji. Ya setelah Ramadan tetap masih. Selama Ramadan. Dan nanti saya kan mungkin ganti ustadznya gitu. Saya setahun ini aja, nanti tahun lain ustadz lain lagi ya. Sepertinya terus sampai tuntas ya Nabawi Pak. Oh gitu. Kalau tuntas Sirah Nabawi itu ya tahun-tahun. Ya minimal 10 tahun. Saya tiap minggu itu
minggu itu 6 tahun, itu 4 kali sebulan. Terakhir pengajian itu tadi yang penting Bapak sekalian adalah yang pertama kita mudah-mudahan diberi umur yang berlimpah. Kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Walafiat. Itu aja yang kita mau. Sampai batas ya Allah berikan kekuatan kepada kita semua, dan kemudian kita juga tetap ada upaya untuk belajar ngaji. Kalau kita ngaji itu pasti sangat kita akan hidup. Dan kalau kita sholat berjamaah di masjid, maka pasti sehat. Pasti sehat. Ngambil soft pertama setiap 5 waktu pasti orang itu sehat. Maka kalau ada orang pikir sakit-sakitan itu karena dia tidak jamaah di masjid, karena semua pikiran dan lain-lain itu nanti ya insya Allah pada itu berarti saya lanjutkan ya tahu. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Ya, ya. Terkait dengan piagam Madinah ini kan hanya skala daerah ke Madinah saja. Tapi setelah itu dilanjutkan dengan Khalifah Rasyidin, kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, dan itu bisa sampai skala negara. Bahkan pada saat itu dunia dikuasai oleh Utsmani. Nah, sampai ratusan tahun akhirnya runtuh. Apakah piagam Madinah ini bisa diambil hikmahnya sehingga bisa digunakan di negara-negara yang saat ini? Kenapa? Karena negara Indonesia kan mayoritas Muslim, sama dengan Madinah tadi. Nah, kenapa? Ketika piagam Jakarta atau Jakarta Charter itu 7 kata itu sampai dihapus, karena itu menjadi kerangka dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berisi sila ini. Nah, ini kenapa sampai hari ini dihapus? Mengingat mayoritas Indonesia adalah negara Muslim. Mohon saja. Ya, sebenarnya poin-poin piagam Madinah itu adalah inti daripada ajaran Islam dalam mengatur kehidupan sosial, politik, keagamaan itu, keadilan, musyawarah dan lain sebagainya. Nah, cuman penjabarannya itu adalah berbeda-beda. Sebenarnya konsep darat itu konsep darat itu mengambil dari piagam Madinah ini. Jadi hak asasi, keadilan, musyawarah dan lain sebagainya itu prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia modern itu adalah prinsip yang sudah dibangun oleh Rasulullah ini. Tinggal masing-masing negara dan bangsa itu mana poin-poin yang lebih menonjol. Nah, sebenarnya poin Pancasila itu adalah tidak ada yang bertentangan dan berlawanan dengan piagam Madinah. Kalau boleh kita katakan itu diilhami, inspirasi dari piagam Madinah Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena cuma memang dihapus 7 kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, kebetulan saya diajak oleh Allahyarham Safi Mari, mantan ketua BP, itu dosen. Sempat berdialog sama Pak Rudi pertanyaan seperti ini. Kenapa itu? 7 kata itu dihapus dari Pancasila. Tapi dia bilang gini, andaikan 7 kata itu tetap ada, 2 yang terjadi. Karena riset dokter beliau itu adalah tentang Pancasila, ya kan? Dan presiden maju itu disertasinya. Andaikan itu tetap dipertahankan,
faktor yang pertama terjadi faktor internal umat Islam, dan yang kedua adalah faktor Indonesia. Apa kata beliau? Jika itu ketat, maka Indonesia bagian timur akan lepas dari Indonesia. Wilayah Ambon, Bali, beberapa negara wilayah itu, Kalimantan Barat dan lain-lain akan melepaskan diri dari Indonesia karena ada kewajiban menjalankan syariat. Kami tidak ada kewajiban menjalankan syariat, berarti maka kami harus lepas dari Indonesia. Yang kedua, bagi internal umat Islam, nanti itu akan terjadi perdebatan dalam diri umat Islam. Syariat Islam yang mana? Syariat Islam menurut NU atau syariat Islam menurut Muhammadiyah? Syariat Islam yang mana? Karena syariat Islam di situ masih umum. Nanti karena itu masuk dalam dasar negara, maka negara ikut mengatur syariat itu. Kan berarti sholat di masjid itu negara ngatur. Karena masuk dasar, karena masuk dalam undang-undang dasar negara, negara yang masuk itu. Lah, maka solusi agar negara tidak masuk dalam syariat, maka didirikanlah Departemen Agama itu untuk mengatur tentang peribadatan umat Islam, sehingga negara tidak langsung masuk. Sehingga negara langsung tidak punya hak otoritas untuk mengatur hari raya Idul Fitri hanya hari ini negara putuskan. Idul Adha harus hari ini. Misalnya 1 Muharram ini negara tidak masuk. Itu diatur oleh Kementerian Agama. Tapi andaikan syariat Islam itu menjadi dasar negara, maka negara harus masuk. Maka juga akan terjadi hukum Islam yang mencuri pertentangan akan jadi masalah. Itu bisa beliau. Kenapa? 7 kata di dalam Pancasila. Kewajiban Islam itu dihapus. Makanya itulah kematangan dan kedewasaan sekaligus keikhlasan tokoh-tokoh Islam yang berada di dalam BPUPK pada saat itu. Mereka rela ini demi negara kesatuan Republik Indonesia. Hilangkan. Oleh karena itu juga maka kerajaan-kerajaan itu mereka rela melepas kerajaannya demi menyatu dengan Indonesia. Kerajaan Aceh, kerajaan Riau lepas, Ternate, Tidore. Andaikan Ternate dan Tidore itu bertahan, kan dulu ditawari oleh PBB masuk Indonesia, ikut Belanda atau berdiri sendiri. Kalau Ternate Tidore itu berdiri sendiri, maka seluruh wilayah timur itu sudah ada Indonesia. Karena itu semua masuk dalam wilayah kekuasaan Ternate Tidore. Tapi Ternate dan Tidore memilih Indonesia. Sehingga wilayah kita itu dari Sabah sampai Merauke. Saya cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selalu hidayah dan ampunan Allah. Apa yang saya sampaikan jika itu benar itu semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah itu karena kesalahan dan kebodohan saya. Bagi itu saya mohon maaf. Dan mari kita akhiri kajian kita dengan doa bersama majelis. Subhanallah, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.